ketika kita ingin lebih mengenal Allah, kadang kita perlu sedikit menenangkan diri. Kita perlu waktu me time-nya dengan Allah. Nggak bisa kita mengenal Allah sambil kayak sibuk gitu, terus pikiran kita tuh nggak konsen. Itu kayaknya kita cuman dapat ritualnya tapi nggak dapat rasanya, dan itu nggak akan ngaruh apa-apa di hati kita. Bukankah iman itu rasa? Iman itu bukan kata-kata la ilaha illallah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Itu belum jadi iman, itu baru salah satu di antara caption iman. Imannya sendiri rasanya di sini. Sehingga kalau kita ngomong hasbiyallahu wa ni'mal wakil tapi kita kayak masih ragu gitu, berarti imannya belum berasa tuh. Kita bilang la haula wala quwata illa billah tapi belum tenang, berarti imannya belum berasa. Harusnya ketika kita bilang la haula wala quwata illa billah itu langsung mantap. Ketika kita ada musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, saya lagi ada musibah, ganti dong yang lebih bagus. Itu langsung kayak tenang gitu. Bisa nggak kita kalau lagi ada masalah berdoa udah gitu tenang, kayak udah dijamin beres deh. Nah kalau belum bisa, berarti iman kita baru ucapan dan dia itu belum utuh. Sehingga kita butuh waktu me time untuk lebih merenung, tafakur, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan me time ini dalam Islam disebut dengan i'tikaf. Dalam Islam itu me time disebut dengan i'tikaf. Makanya i'tikaf itu tidak ada anjuran harus berjamaah. Karena emang lagi pengen me time nih, bisa sendiri. Nabi pernah i'tikaf sendiri sering. Kadang beliau i'tikafnya di bulan Ramadan, bahkan juga kadang-kadang i'tikafnya di luar bulan Ramadan, ke masjid aja. Kalau kita nggak bisa i'tikafnya misalnya semalaman, nggak apa-apa, i'tikaf dari azan sampai iqamah. Itu bagian dari i'tikaf. Karena durasi i'tikaf itu duduk sejenak. Bahasa Arab sejenak itu kayak orang satu rakaat sholat itu sejenak. Antara azan dan iqamah itu kan bisa sampai 4 rakaat sholat kan, berarti itu udah i'tikaf. Sehingga kalau kita pengen iman kita berasa setiap hari, kalau bisa ke masjidnya itu pas jangan mentok iqamat, itu pasti nggak akan tenang, sholatnya juga nggak tenang. Pas iqamat kita masih di jalan, itu nggak akan tenang. Kalau pengen tenang, kalau perlu kita intidharus sholat, menunggu waktunya sholat. Kalau pengen memang ada waktu luang ya, kalau nggak minimal kita bela-belain azan, kita udah di dalam masjid. Nanti antara azan dengan iqamah itu waktunya kita me time, nggak mau diganggu. Nggak harus sholat juga, nggak harus tilawah juga. Diam aja sambil mentafakuri tentang kebesaran Allah. Bahannya kita siapin sebelum kita me time. Misalnya kayak bahannya satu ayat, kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Itu bahannya. Udah aja me time antara azan sama iqamah, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bilang jangan khawatir hambaku, Allah bersama kamu. Itu aja yang kita pikirin. Itu udah mulai dapat tuh. Tapi kalau kita kayak lagi sibuk, lagi hektik, lagi rush banget jadwal-jadwal kita yang mungkin super sibuk, dan kita nggak menyisakan sedikit waktu berdoa dengan Allah, itu kayaknya agak susah fokus untuk bisa lebih mengenal Allah. Minimal tuh i'tikaf. Mau lebih keren lagi, tahajud. Itu me time yang hobinya para sholihin lah. Mereka gimana pun capek dan sibuknya pasti nyempetin buat me time dengan Allah lewat tahajud mereka. Berapa rakaat Ustaz? Bebas, mungkin latihannya setengah jam sebelum subuh, nanti naik lagi jadi 1 jam sebelum subuh, lebih keren lagi sampai 3 jam sebelum subuh, sehingga dia bisa tilawah, dia bisa zikir, dia bisa nangis, dia bisa doa, bisa segala macam. Nah ini nih me time berdua dengan Allah. Ini nih kenapa Allah menyuruh Nabi Musa ninggalin keluarganya dulu dengan dipancing lewat pohon yang keluar api. Padahal Allah bisa aja bilang ke Musa, wahai Musa, aku Allah. Ketika Nabi Musa bersama keluarga kan, disuruh pergi dulu. Sama seperti Rasulullah SAW, Allah Isra dan Mi'rajkan dulu ketika iman beliau, bukan iman mungkin, semangat beliau tuh lagi labil. Kenapa labil? Karena Nabi waktu itu habis ditinggalin 2 orang yang paling penting dalam hidup beliau, Khadijah dan Abu Thalib. Dimusuhin semua penduduk yang ada di Mekah. Ibaratnya tuh dibully senegara coba. Jadi di semua sosmed itu viral bulian terhadap Rasulullah. Itu kan nggak enak banget ya. Ada yang pernah rasain dibully? Semua mungkin sebagian besar kita pernah ya. Saya juga pernah ngerasa dibully, itu gimana rasanya tuh nggak enak banget. Dan Nabi dibully
oleh semua orang, bahkan orang terdekat beliau, yaitu Abu Lahab, keluarga besar beliau sendiri, Ummu Jamil, Hammalatul Hatab. Sehingga dalam kelabilan emosi Nabi, Allah nyuruh Nabi untuk menyendiri dulu, melakukan sebuah perjalanan di bumi, Isra ke langit Mi'raj. Itu karena nggak bisa kita kalau nggak mengasingkan diri untuk bisa ngedapetin kebesaran Allah SWT. Ini nih poin pertama, biar kita dapat imannya, coba cari me time dengan Allah. Nanti ketika itu kita akan memikirkan hal-hal, minta sama Allah, ya Allah ilhamkan saya tentang kebesaran. Saya ini jahil, gak ngerti apa-apa. Cari tempat yang nyaman, di atas sajadah, di musola rumah kita, di masjid dekat rumah kita, atau dimanapun, yang penting kita gak keganggu sama orang lain. Dan gak harus lama, dan gak harus rutin setiap hari. Kalau bisa setiap hari sih lebih keren, atau malam gitu ya. Tapi minimal seminggu sekali lah. Kalau bisa hari Jumat itu kita datang lebih awal. Kalau nggak bisa setiap waktu sholat ya, pas hari Jumat datang lebih awal. Jam berapa Ustaz? Jam 7? Ya enggak juga sih. Kan azan jam 12 lebih dikit nih. Ya udah jam setengah 11 kayak gitu. Setengah 11 kita udah mandi, udah wangi, bajunya baju baru dipakai hari itu. Terus pasti beda banget tuh suasana hati kita. Duduk di masjid, dan kalau bisa cari masjid yang tenang, bukan masjid sekolah. Kalau masjid sekolah kan pasti mungkin nggak bisa me time juga ya, mikirin anak kecil ramai di belakang teriak-teriak, ada yang nyanyi lagi dan segala macam. Yang anak kecil cari masjid yang tenang. Itu hikmah dibalik Nabi Musa itu disuruh agak menjauh dari keluarganya. Nah, pas sudah masuk ke tempat itu, Allah Subhanahu Wa Taala mulai memperkenalkan diri, tauhid. Kata Allah, Innani ana rabbuk, aku adalah Rabbmu wahai Musa. Aku adalah Allah wahai Musa, sembahlah aku, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku. Dan sembahlah aku untuk supaya kamu sering mengingat aku. Ini Allah mulai memperkenalkan diri. Ini apa kalau dalam bahasa kita? Kayak tausiah. Cuman bedanya yang tausiah langsung Allah. Kalau kita kan yang tausiahnya Ustadz, tapi tentang Allah kan. Allah itu gitu. Dan ini cara kedua. Pertama kita merenungkan sendiri. Yang kedua kita dengarkan penjelasan ulama. Karena nggak mungkin kita dengar langsung Allah yang ngomong ke kita kan, direct kayak orang nelpon. Kalau Nabi Musa itu kan kayak nelpon sama Allah, nggak fit call sih, cuman dengar suaranya doang. Kalau Nabi Muhammad bukan fit call, bukan live streaming, langsung ketemu. Ini bedanya Nabi Muhammad, nggak pakai fit call, nggak live streaming, langsung ketemu. Jibril aja nggak bisa. Jibril cuma bisa nganterin Nabi Muhammad ke batas terakhir dari kemampuan makhluk, namanya pohon pembatas yang terakhir. Bahasa Arabnya Sidrah Al-Muntaha. Al-Muntaha itu batas terakhir, Sidrah itu pohon. Pas sudah sampai di Sidrah Al-Muntaha, Jibril bilang, ya Rasulullah, lanjutkan perjalanan, saya udah gak bisa lewat. Kalau Jibril melangkah selangkah, kebakar tuh. Soalnya itu udah batas kemampuan makhluk, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Musa ngedengerin langsung Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah sembahan, Allah itu adalah pencipta, Rabb, rububiyah, Allah itu adalah pemelihara, Allah itu pemberi rezeki. Tapi ini baru bahasa narasi. Aku adalah Tuhanmu, aku adalah Rabbmu, aku adalah sembahanmu, dan seterusnya. Ini baru narasi nih, mulai mengenal. Tapi belum masuk ke hati. Baru masuk ke hati ketika Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Allah kalau bertanya bukan karena pengen tahu jawabannya. Allah Maha tahu jawabannya. Allah bertanya karena Allah ingin menegaskan tentang sebuah berita. Itu kaidah bahasa Al-Quran. Jadi kalau Allah nanya sih kayak nggak tahu aja, kan Allah Maha tahu. Enggak, kita harus paham dulu kaidah bahasa Arab. Orang Arab tuh suka gitu, nanya tapi dia udah tahu. Kenapa nanya? Kayak Nabi mengatakan, tahukah kalian? Gitu kan? Karena Nabi sendiri yang menjawab kan. Tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut? Sahabat menjawab, yang paling bangkrut itu yang kehilangan harta. Kata Nabi, bukan. Yang paling bangkrut itu yang kehilangan keluarga. Kata Nabi, bukan. Kenapa Nabi nggak jawab aja sih? Biar menegaskan berita yang akan beliau sampaikan. Terus apa ya Rasulullah? Orang yang bangkrut itu orang yang beramal sholih, tapi kemudian di akhirat amalnya itu ditransfer untuk orang lain, dan dosa orang lain itu diberikan kepada dia. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga lisan. Jadi beritanya ditegaskan dengan pertanyaan. Allah juga kayak gitu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Musa menjawab, ya asaya, ini adalah
asoya, tongkat saya ya Allah. Allah tahu itu tongkat. Biar tegas Musa yang jawab, jangan Allah. Kalau Allah jawab kesannya kayak doktrin kan. Tongkat ya Musa, ya Allah, benar kan tongkat? Ya kayak doktrin kan ya? Ini nanya, apa sih itu di tangan kanan kamu wahai Musa? Asoya, tongkat saya ya Allah. Apa itu di tangan kanan kamu wahai Hanan? Handphone ya Allah, kan gitu kan ya? Jadi biar saya aja yang jawab, bukan Allah, walaupun Allah maha tahu. Nah, saya berarti yakin nih handphone nih, kata Allah, lemparkan tongkat itu. Al-qiha, lemparkan, dilempar nih handphone. Pas dilempar, fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang dia merayap-rayap. Musa kaget. Ternyata jadi ular. Ini belum jadi pelajarannya nih. Oh, kok jadi ular sih? Nah, sekarang pelajarannya apa? Allah bilang, khudha ya Musa. Coba kamu ambil. La takhaf, jangan takut. Berarti Musa takut. Takut kenapa? Bukan takut ular. Musa itu pemberani. Kurang pemberani apa Musa? Masih bayi aja udah nyabutin janggut Firaun. Kan Firaun waktu dari kecil juga udah sebel sama Musa gitu kan. Mereka kayak nggak cocok aja nih, ayah angkat sama anaknya nih. Kayak ada masalah pribadi gitu dari kecil. Jadi sejak Musa tinggal di istananya Firaun udah nggak pernah mau gendong Musa. Berkali-kali ditawarin sama istrinya nggak mau. Sampai akhirnya suatu hari istrinya bilang, Fir, gendong dong bayi kita gitu. Kan panggilannya Fir, bukan Firman ya, Firaun. Fir, gendong dong bayinya. Kata Firaun, enggak, dia bukan bayi saya. Tapi kan dia lucu, dari tadi dia ketawa-ketawa sama aku. Ya itu kan kamu aja yang senang sama dia. Pokoknya gendong aja, pasti kamu akan bahagia. Karena dipaksa sama istrinya, digendong sama Firaun. Pas digendong sama Firaun, Musa tadi kan ketawa-ketawa ya. Begitu digendong Firaun, langsung berubah mukanya tuh kerung gitu. Kerungnya cemberut. Jadi begitu digendong Firaun langsung, ini anak bayi ekspresif banget, udah ada bakat dramanya luar biasa ya, kayak drama baby gitu kan. Jadi dari bayi juga langsung gini si Musanya kan. Terus Firaun, Asia ini kenapa nih anak bayi ini kok kayak marah gitu sama gua? Kata istrinya, mungkin kalian belum akrab, coba lebih dekat lagi. Begitu dekat, ditarik janggutnya Firaun sekuat tenaga sampai tercabut dan berdarah dagunya. Itu bayi loh, masih digendong, belum bisa duduk. Jadi kebayang dewasanya gimana ya? Mungkin saya salah mengambil diksi, tapi pesan di balik diksi saya itu Musa itu memang jawara. Cuma saya salah pakai diksi jadi preman gitu kan. Soalnya orang Aceh nyebut jawara itu preman kadang-kadang. Jadi Musa itu emang udah tangguh dari kecil. Dan janggutnya Firaun itu kan kalau kayak di foto-foto itu kan bentuknya kayak segi empat panjang gitu kan. Nah itu susah banget loh nyabutnya, karena dia kayak udah gimbalnya tapi bukan di kepala gitu, gimbalnya di janggut. Itu ditarik sama Musa sampai berdarah. Itu Musa. Jadi bukan tipe Musa banget yang takut sama ular kecil. Kenapa kali ini Musa takut? Karena ini ular jadi-jadian. Bukan ular dia biasa. Yang bikin Musa takut itu karena ada kayak magicnya, sihirnya. Karena di Mesir, sihir itu termasuk salah satu senjata yang cukup banyak dipakai orang. Sampai ada kayak sekolah sihir, universitas sihir, ada legend sihirnya gitu. Nanti pas Musa tarung sihir kan dikeluarin tuh legend-legendnya. Mungkin Harry Potter salah satunya terinspirasi dari cerita zaman Mesir kali. Karena emang ada sekolah-sekolah sihirnya. Dipanggil dari berbagai macam penjuru dunia, ahli sihir yang paling legend dari penjuru dunia untuk melawan Musa. Makanya Musa takut melihat ular ini. Kata Allah, khudha, ambil wahai Musa. La takhaf, jangan khawatir. Sanu'iduha siratahal ula. Akan kami kembalikan dia kepada bentuk aslinya. Bentuk aslinya apa? Tongkat. Nah di sini baru ada iman. Jadi iman itu nggak akan kita tahu rasanya kalau kita belum dikasih challenge sama Allah. Kalau cuma ditaklim kayak gini itu semua orang ya sami'na wa ta'na, sadaqallah, Allah maha benar. Tapi begitu dikasih ujian di luar, challenge dalam hidup kita segala macam bentuknya, baru di situ kita bisa latihan iman. Jadi kalau kita pengen latihan iman, nggak cukup hanya dengar narasi iman, narasi akidah, tausiah tentang rububiyah, tentang kebesaran Allah, secara teori doang itu nggak cukup, nggak akan kelatih rasanya di hati kita. Tapi itu perlu sebagai kayak bahan mentahnya. Baru akan dijadikan bahan yang kerasa di hati. Jadi ibaratnya tausiah itu kayak makanan tapi belum dimakan.
nggak bikin kita kenyang. Ada makanan di depan meja, kenyang nggak? Makin lapar kan? Jadi baru kenyang kalau udah dimakan. Ngemakannya gimana? Ya tadi, memakan semua ilmu yang udah kita dapatkan itu dengan cara kita praktekin dalam ujian hidup kita. Makanya kalau misalnya Allah kasih challenge dalam hidup itu, Allah lagi melatih iman kita supaya lebih mantap lagi. Kenapa? Karena nanti Allah akan kasih kita satu amanah besar yang tidak akan sanggup dipikul kecuali dengan iman yang kuat. Harus dengan tauhid, akidah yang salimah. Kalau nggak akan sanggup mengambil amanah besar itu. Kayak misalnya orang nggak akan bisa dikasih amanah misalnya sebagai seorang kepala keluarga kalau dia sendiri dalam hidupnya itu masih labil. Dia sendiri belum percaya sama kebesaran Allah, gimana mau dia nikah, gimana dia akan mengurus keluarganya. Nanti dikasih lagi amanah masyarakat, amanah negara, itu adalah sisi kepemimpinan. Belum lagi dari sisi yang lain. Musa mau dikasih sebuah tugas besar. Tugasnya apa? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun karena Fir'aun itu adalah hamba yang durhaka. Disuruh dakwahin Fir'aun. Kadang-kadang kita disuruh dakwahin keluarga aja berat ya. Ini disuruh dakwahin Fir'aun, musuh bebuyutan dari sejak dia kecil. Fir'aun, Allah nggak ada orang lain gitu. Kok Fir'aun gitu kan? Fir'aun yang terkenal jahat banget. Dan Fir'aun itu diakui kejahatannya lintas agama loh. Nggak ada orang yang agama manapun mengatakan Fir'aun itu baik. Gue ngefans loh sama Fir'aun. Nggak ada kan ya? Kalau Fir'aun hidup di zaman sekarang, kayaknya dia nggak punya followers deh. Semuanya haters. Bukti nggak ada yang suka sama Fir'aun apa? Nggak ada orang yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Dek, nama siapa? Fir'aun, om. Kok itu? Soalnya papa aku kayak ngefans banget sama Fir'aun. Nggak ada kan? Mau dia Muslim, mau Nasrani, mau Yahudi, nggak ada yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Dia udah kayak disepakati aja oleh semua orang bahwa dia itu jahat. Sehingga Allah nyuruh Nabi Musa dakwahin orang sejahat ini. Bisa dibilang kayak makhluk terjahat nomor 3. Nomor 1-nya Iblis, nomor 2-nya Dajjal, nomor 3-nya Fir'aun. Jadi masuk 3 besar nih. Bahkan Abu Jahal kayak entah nomor ke-100 sekian gitu. Jauh lah masih. Ini Fir'aun. Kita kayak ngebayangin Nabi ngedakwahin Abu Jahal aja udah repot kan? Ngedakwahin Abu Lahab aja udah repot. Ini Fir'aun. Yang di Al-Quran itu udah banyak banget ayat tentang kedurhakaan dia. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia itu durhaka. Bukan itu masalahnya. Masalahnya Musa kalau menghadapi Fir'aun, buat dia sih gampang. Tarung aja, udah beres. Karena Musa emang asalnya bertarung. Masalahnya ayat berikutnya. Faqula lahu qawlan layyinan. Kalau ketemu Fir'aun, jangan marah-marah Musa. Bicaralah secara lemah lembut. Ini yang berat nih buat Musa. Gimana caranya Musa nahan emosi terhadap Fir'aun sehingga dia harus ngomong pelan-pelan ke Fir'aun, ngomongnya baik-baik. Gak bisa Musa kayak gitu sama Fir'aun. Kenapa? Dia udah ngelihat siang malam di depan matanya sendiri gimana bangsanya Bani Israel itu habis-habisan dizalimi oleh Fir'aun dan tentaranya. Anak kecil yang dimasukin ke dalam pasir, anak kecil yang dipatahin lehernya karena mereka kan takut sama anak bayi Bani Israel kan. Terus juga banyak perbudakan, perempuan Bani Israel banyak yang dinodai. Pokoknya kayak udah kejahatan kemanusiaan banget. Gimana Musa gak emosi? Makanya ketika Allah mengatakan dakwahi Fir'aun, tapi jangan marah-marah. Qula lahu qawlan layyinan. Ucapkan ucapan yang lembut, bukan yang baik, yang lembut. Ini buat Musa kayak challenge banget nih. Terus gimana akan bisa menghadapi Fir'aun dengan lemah lembut? Sementara Fir'aun itu terkenal yang paling durhaka, yang paling kejam, yang paling bengis. Kalau bukan karena Musa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tentaranya Fir'aun, itu tentara yang Allah aja nyebutnya autad. Autad itu artinya paku. Arti paku kalau udah ditancepin gak bisa digoyang lagi. Itu tuh tentara Fir'aun. Saking kuatnya. Belum lagi dengan magiciannya, para penyihir-penyihirnya, sehingga harus punya bekal iman yang kuat bagi sosok Musa sebelum dikasih amanah revolusi. Amanah revolusi, membebaskan Bani Israel. Arsil ma'ya Bani Israel. Bebaskanlah Bani Israel, ikut bersama saya, kata Musa. Itu nggak akan sanggup kalau nggak karena iman. Makanya Allah persiapkan Musa ini untuk sebuah tugas yang besar. Caranya imannya. Jadi kalau kita pengen ngambil
tugas besar, amanah yang besar, sebuah nilai yang besar, sebuah kebaikan yang besar, maka modal pertama kita itu adalah iman. Dan cara Allah melatih iman kita biasanya dikasih challenge dulu. Suruh lemparkan tongkatnya jadi ular, kata Allah, khuzha, ambil wahai Musa. Sanu'iduha siratal ula. Kami balikin kok dia kepada bentuk yang aslinya. La takhaf, enggak usah khawatir wahai Musa. Ini kan tantangan nih. Percaya gak sih sama Allah? Kalau Allah bilang itu nggak apa-apa, itu akan dibalikin lagi jadi tongkat, sementara mata Musa ngeliat itu adalah ular. Akhirnya pelan-pelan Musa memegang ujungnya, ekornya ular, tiba-tiba ular itu menjadi tongkat. Di situ iman Musa mulai terasa. Oh benar nih, Allah Maha Kuasa. Oh benar nih, Allah menepati janji. Oh benar nih, Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Ala kulli syai'in qadir. Mulai muncul iman. Itu yang dilatih oleh Allah kepada Ibrahim di surat Al-Baqarah. Nanti kalau kita hafal ayat kursi sampai 2 lembar setelahnya, itu ada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang gini, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim berkata, ya Allah, gimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati? Kata Allah, awala tu'min, kamu belum beriman wahai Ibrahim? Bala, tentu saya beriman, cuman pengen hatinya lebih tenang. Jadi iman tempatnya di hati. Bentuknya salah satunya ketenangan. Jadi makin orang yakin sama Allah, maka harusnya dia makin tenang. Itu berbanding lurus. Gak mungkin jomplang. Imannya kuat tapi ragu-ragu, gak mungkin. Dia yakin tapi gak beriman kepada Allah, gak mungkin juga. Pasti iman dan tenang itu udah satu paket. Makanya ada ayat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Maksud mengingat Allah itu bukan subhanallah, bukan. Ingat Allah ketika dia lagi susah, jadi tenang tuh. Kayak misalnya, saya mungkin pernah cerita juga di sini atau pernah dengar juga di YouTube. Saya kehilangan motor. Baru beli 2 bulan, harganya 21 jutaan. Baru beli 2 bulan, hilang, diambil maling. Saya taruh di carport karena nggak punya garasi, gerbangnya digembok. Pulang jam 1 malam habis meeting, tidur. Pas subuh keluar, gerbangnya udah kebuka, gemboknya hilang, motor juga udah hilang. Saya keliling nyari-nyari di dekat-dekat rumah, siapa tahu ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan. Kalau ketemu, kayak mirip nih motor kita gitu, nggak akan diapa-apain juga kan, sian kan ya. Akhirnya kayak nyari-nyari keliling nggak ketemu. Balik lagi ke garasi, saya ya Allah, motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Bahasa Arabnya wakhluf li khairam minha, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik darinya. Udah langsung tenang setelah itu. Tadi itu agak-agak panik, tapi begitu ngaduin masalah kita ke Allah, langsung tenang. Kenapa? Saya yakin kok pasti diganti sama Allah. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena Nabi yang menjanjikan itu. Nabi pernah bilang kepada Abu Salamah, aku ajarkan kepada kamu satu doa yang kalau kamu baca ketika musibah, maka Allah akan mengganti musibahmu dengan kebaikan yang 2 kali lipat. Abu Salamah pulang ke rumah, ngajarin doa ini ke istrinya, Ummu Salamah. Istriku nih ada doa bagus dari Rasulullah, coba kamu hafal, nanti kalau ada musibah baca ini. Nggak lama kemudian Abu Salamah hafal. Ummu Salamah otomatis baca kan, namanya juga musibah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Baru ngomong itu kaget Ummu Salamah, astagfirullahaladzim, saya salah ngomong, minta ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah kan gitu kan ya. Ini suami kayaknya nggak berani ngajarin doa ini gitu. Jadi minta ganti yang lebih baik. Terus Ummu Salamah mikir, ya Allah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia suami yang baik, suami yang soleh, suami yang sayang sama istrinya. Kayaknya udah nggak ada lagi yang lebih baik di antara manusia sebagai suami dibandingkan Abu Salamah. Selesai masa iddah, datanglah manusia terbaik, bukan hanya lebih baik, terbaik, yaitu Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Jadilah Ummu Salamah salah satu di antara istri Nabi di dunia dan di surga. Ini nih bukti bahwa doa itu tuh kayak buat saya sih udah jaminan banget lah. Jadi kalau udah kita modalnya yakin tapi ya, karena Allah tergantung prasangka kita kan. Kalau kita ragu ya Allah nggak akan nunjukin keajaiban. Baca doa itu, motor saya 21 juta hilang, baru beli 2 bulan. Ya Allah,
beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Udah tenang, tunggu aja. Karena segala sesuatu itu butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Allah pengen lihat kesabaran kita. Seminggu, nggak lama ternyata. Allah tahu mungkin saya nggak sabar ya. Akhirnya dikasih lah. Seminggu Allah ganti dengan motor harga 31 juta. 2 bulan kemudian Allah ganti lagi, tambahin lagi satu motor dengan harga 46 juta. Ini saya lagi nunggu motor 200 juta. Ini artinya nih Allah kayak benar-benar nunjukin nih loh. Pokoknya kamu nggak akan kecewa kalau berharap sama aku. Nggak ada orang yang datang ke Allah pulang kecewa, itu nggak ada. Nggak ada orang yang berdoa kepada Allah udah gitu nyesel gua doa panjang-panjang, nggak ada. Nggak ada orang yang taat ikhlas karena Allah kemudian dia menyesali ketaatannya, itu nggak ada, nggak mungkin kalau dia paham tentang kebesaran Allah SWT. Nggak ada yang satupun makhluk yang bisa bikin kita nggak pernah kecewa. Sebaik apapun dia pasti pernah bikin kita sedih, kecewa, sakit hati, sebel, pasti. Bukan karena nggak baik, karena dia manusia. Kadang dia lupa, kadang dia nggak mampu menunaikan amanah yang kita berikan. Bukan karena dia sengaja mengkhianati kita, tapi dia manusia. Tapi Allah satu-satunya zat yang nggak mungkin ngecewain hambanya, nggak mungkin. Coba renungkan kisah Sayyidah istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Sayyidah Hajar. Karena by the way Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang paling kaya, salah satu ya, nabi yang paling kaya selain Nabi Ayub. Nabi Ayub kaya raya. Sampai di zamannya itu bisa dibilang orang terkaya nomor 1 di zamannya, lebih daripada yang punya Google atau apa. Ini Ayub di zamannya. Itu tanah siapa? Ayub. Itu gunung siapa? Ayub. Itu pulau siapa? Ayub. Itu ternak yang memenuhi bukit punya siapa? Ayub. Ayub. Sehingga Allah cabut satu persatu hartanya, keluarganya, kesehatannya. Lalu setelah itu diganti 2 kali lipat lebih banyak Ayub. Tapi ada nabi lain yang lebih kaya, Ibrahim. Apa ukuran kekayaan Ibrahim? Di Palestina kekayaannya setiap malam Ibrahim menyembelih 100 onta untuk menjamu tamu gratis. Setiap malam. 1 onta itu kalau yang onta potong, kan ada onta potong, ada onta rahilah ya, yang dipakai kayak ke luar negeri. Kalau yang ke luar negeri itu 1 ekornya sekitar 1 miliar lah. Kalau onta yang dipakai dagang ya, makanya orang Arab itu mungkin mereka di garasinya nggak ada mobil-mobil mewah, tapi onta di belakang rumahnya tuh satunya bisa beli Velfire, 1 ontanya doang. Nah kalau onta potong yang paling murah nih 50 juta 1 ekornya. Kalau 1 ekor 50 juta kemudian dikali 100 berarti semalam dia ngeluarin uang berapa? 5 miliar ya? Ini Mas Ivo yang lebih pengusaha. 1 malam Nabi Ibrahim mengeluarkan, itu baru onta ya, kan nggak mungkin ngasih daging doang kan, pasti ada roti, ada selainya, ada segala macam. Dan yang lebih keren lagi apa? Nabi Ibrahim ini keren banget manajemennya. Semua orang yang datang berziarah, bisa dibilang kayak turis yang datang ke kota suci Al-Quds, itu hotelnya, buffetnya itu udah full board, udah refillnya berkali-kali, semuanya ditanggung oleh Ibrahim. Kebayang nggak gimana suppliernya, gimana, kan riuh banget kan ya? Itu tuh kerennya manajemen Ibrahim. Orang kaya banget, tapi disuruh bawa istrinya ke sebuah lembah tandus, nggak bawa bekal. Ini challenge-nya tuh di sini. Kalau misalnya dibawa ke luar negeri, dikasih bekal, dikasih rumah, nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya. Bawa Hajar, yuk ikut aku. Hajar tipe istri yang soleha, ikut aja. Ya ikut, nggak pernah nanya, Kang kita mau kemana? Nggak nanya. Kok kita nih kayaknya makin keluar jauh dari Palestina? Nggak, ikut aja. Setelah beberapa hari, lebih seminggu, sampailah di sebuah lembah, dulu namanya Bakkah, sekarang namanya Makkah. Lembah yang tandus, jangankan manusia, pohon aja nggak ada yang tumbuh. Sampai di Bakkah, bermalam semalam, besok paginya Ibrahim meninggalkan Hajar. Ibrahim bilang, Hajar, tinggallah kamu di sini bersama Ismail, aku akan kembali ke Palestina. Saat itulah Hajar protes. Tadi dia nggak protes, ikut aja apa yang diarahin sama suaminya. Sekarang dia ngomong Ibrahim. Bahasa Arab itu Ibrahim boleh, Ibrahim boleh. Itu 2 cara baca Al-Quran, kan ada qiraat kan ya. Jadi kayak bahasa Inggris Abraham itu bahasa Arab aslinya. Ibrahim. Dua-duanya bacaan yang benar. Nah, ya Ibrahim kata istrinya Hajar.
Bagaimana engkau tinggalkan kami di sini sendiri? Di sini gak ada siapa-siapa. Terus gimana kami akan makan? Siapa yang akan mengurus kami? Ibrahim gak menjawab karena pertanyaannya salah. Jadi kalau pertanyaannya udah salah, memang gak ada jawabannya. Kenapa salah? Bagaimana dia menanyakan siapa yang mengurus kami? Itu pertanyaan udah salah, sehingga Ibrahim gak menjawab. Akhirnya jalan aja. Lama-lama Hajar mengganti pertanyaannya. Kata Hajar, Allahu amaraka bihada. Bahasa Arab itu kalau panjang artinya apakah. Kalau bacanya Allah itu Allah. Kalau bacanya Allah itu artinya apakah Allah. Makanya kalau kita baca Quran salah panjang pendek aja, beda arti itu. Kita baca jamal. Jamal itu artinya onta. Jamal artinya indah. Jamal artinya onta yang indah. Kan sederhana ya. Jadi onta yang indah jamal. Jadi kalau kita mau bilang istri kita cantik, jamilah bukan jamlah. Itu jadi onta betina namanya. Jamilah. Jadi harus pakai ditekan i-nya. Itu Arab lah ya. Jadi Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Baru Ibrahim mengangguk bahwa ini adalah perintah Allah. Coba dengarkan apa kata-kata berikutnya dari Hajar yang luar biasa. Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Apa kata-kata Hajar? Famdi la yudayyi'anallahu idan. Berangkatlah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Ini iman. Berangkatlah suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Inilah modalnya Hajar bertahan di Mekah sampai sekarang jadi negeri yang makmur. Ditinggalkan oleh Ibrahim, satu hari masih punya bekal makanan, air cukup. Hari kedua Ismail nangis. Singkat cerita kita tahu Hajar muter-muter di antara Safa Marwah saking paniknya. Kemudian Allah munculkan Zam-Zam. La yudayyi'anallahu bidzalik. Bisa nggak sih kata-kata kayak gitu tuh terasa di hati kita? Inilah obat dari hidup kita. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar iman, cuman hafal captionnya iman, itu belum berasa di hati kita. Kayak kita misalnya hasbi Allah, tapi masih kayak ragu-ragu. Berarti iman kita belum pernah ada challenge-nya, belum dilatih. Musa dilatih, ambil ular itu sehingga kami kembalikan menjadi tongkat. Ibrahim bertanya, gimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati ya Allah? Kata Allah, tidakkah kamu beriman? Ya Allah saya beriman, tapi saya pengen lebih tenang, lebih yakin. Kata Allah, ambil 4 ekor burung, cincang kecil-kecil, kemudian tebarkan di penjuru yang berbeda-beda, panggil dengan nama Allah, dia akan datang secara utuh, tidak ada sehelai bulu pun yang kurang. Ibrahim melihat kejadian itu, Ibrahim makin yakin. Termasuk juga nabi yang lain yang disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu Nabi Uzair namanya. Uzair ini di agama Yahudi dianggap sebagai anak Tuhan. Uzair ibnullah, Uzair putra Tuhan, putra Allah. Karena agama Yahudi juga menyembah manusia. Nabi Uzair melakukan sebuah perjalanan ke sebuah negeri yang sudah Allah benamkan. Kalau kemarin kita ke Palu itu kan ada yang likuifaksi itu ya, yang sampai sekarang tuh udah amblas sekitar 15 meter. Tapi itu belum 15 meter itu belum semuanya, karena di bawahnya itu masih ada bangunan rumah, mobil segala macam. Habis tuh satu kampung besar. Jadi ada satu kampung yang naik, satu kampung lagi yang tenggelam. Jadi kayak nabrak gitu. Jadi ada satu kampung yang bangunannya di atas, satu lagi udah hilang dengan orang-orangnya. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima mereka dengan amal solehnya. Nah, ketika Nabi Uzair datang ke negeri yang sudah habis, sudah hilang, Uzair bertanya, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati? Tiba-tiba Uzair tertidur, dia lagi ngikat keledainya, lalu dia tidur, dia taruh roti sama susu di sebelahnya, tidur. Tidurnya nggak tanggung-tanggung, mi'atu am, 100 tahun. Pas bangun, kayak baru bangun tidur setengah hari gitu kan, dibangunin sama malaikat Jibril, karena malaikat Jibril ini suka kayak nge-mentoring para nabi kan. Jadi para nabi itu semuanya mentornya Jibril alaihissalam. Dibangunin sama malaikat Jibril, Uzair bangun. Kamu labis, berapa lama kamu tidur di sini Uzair? Kata Uzair, yauman au ba'da yaum, sehari atau mungkin setengah hari. Kata Uzair, tidak, kamu sudah tidur di sini 100 tahun. Apa buktinya? Coba kamu lihat keledai kamu yang diikat, kasihan juga nih keledai.
diikat, akhirnya dia nggak bisa pergi kemana-mana. Matilah keledai itu karena haus dan lapar sampai tersisa tulang belulang. Lihat keledai kamu sudah jadi tulang belulang. Tapi coba lihat makanan kamu, pas dipegang sama Uzair, rotinya masih hangat, seperti barusan aja ditaruh. Susunya masih segar, sehingga di situ Allah menunjukkan kebesarannya. Disinilah dunia dan akhirat bersebelahan. Yang satu sudah binasa, yang satu masih utuh 100 tahun. Begitulah dunia dan akhirat. Dunia binasa, surga masih gitu-gitu aja, masih kayak segar gitu. Orang di surga kan nggak ada yang tua ya. Sampai ada nenek-nenek nanya ke Nabi, ya Rasulullah kan udah pernah ke surga, melihat saya nggak sih di surga? Maaf ya nek, nggak melihat. Beneran Rasul, beneran Rasul gitu banget sih. Ya gimana lagi? Terus saya nggak ada di surga, nggak ada. Sebelum nenek ini nanti jantungan ya, langsung dikasih tahu. Soalnya nenek itu di surga udah jadi gadis. Yeay. Nenek-nenek jadi gadis. Semua usia orang di surga itu kan sebaya kan? Berapa usia sebaya itu? 30 sampai 40 tahun. Itu usia penduduk surga. 30 sampai 40 tahun. Karena usia itulah yang mempertemukan dua kebaikan. Pertemuan antara kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akal. Kalau di bawah 30 tahun, fisik sempurna, akal belum. Di atas 40 tahun atau di atas 50 tahun, akal udah sempurna, fisiknya mulai bermasalah gitu. Jadi pertemuannya itu antara 30 sampai 40 tahun. Akhirnya Uzair bilang, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi teman-teman, kalau Allah ngasih kita ujian, kalau Allah ngasih kita sebuah musibah, kalau Allah ngasih sebuah masalah dalam hidup kita, itu persis seperti Allah ngasih ujian buat Musa dengan menyuruh tongkatnya dilemparkan terus jadi ular. Karena Allah pengen melatih iman kita. Gara-gara kejadian tadi, motor saya diganti sama Allah, saya semakin yakin. Bukan gak ikhtiar ya, ikhtiar itu bab yang berbeda. Ini bab tawakul, bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakul. Jadi ini bab tawakul, bukan bab ikhtiar. Ikhtiar itu urusannya bukan dengan langit, dengan bumi. Kalau tawakal itu urusannya hati dan langit. Sehingga ketika ada masalah lagi, jadi tenang. Misalnya motor saya ditabrak orang, mobil saya ditabrak orang di belakang, di depan gazebo tuh. Kan kalau sore depan gazebo tuh kan banyak arah tuh. Akhirnya karena jadi kayak jam gitu, mobil saya di depan ditabrak. Mungkin dia pengen mepet ya, biar gak diambil orang lain aja ketabrak. Nah, bumpernya itu nyangkut. Pas saya maju kan ketarik kan, jatuh bumpernya. Marah-marah orangnya. Kebenaran ternyata aparat. Marah-marah, selalu segala macam. Minta ganti rugi 1,5 juta. Pas saya bawa 1,5 juta. Dan saya kayak takut bermasalah juga, kayak belum biasa ngadapin yang kayak gitu-gitu. Ya udah saya ganti rugi 1,5 juta. Dia pergi, kan sedih banget kan? Saya ngerasa dia yang nabrakin saya, kenapa saya yang rugi gitu. Tenang, ada Allah. Begitu dia pergi, saya ngomong ke Allah, ya Allah, orang habis ngezalimin saya 1,5 juta. Nanti dong yang lebih baik, gitu kan? Saya tunggu nih seminggu, Allah kasih rezeki lewat beberapa ada usaha. Alhamdulillah benar-benar profit bersihnya itu 15 juta persis, 10 kali lipat dari 1,5 juta. Dan jangan pernah bilang, Ustaz, kalau kemarin nggak hilang jadi 16,5 juta. Nggak gitu sih. Kan 1,5 juta itu modal. 1,5 juta itu invest, baliknya 15 juta. Kalau nggak ada modalnya nggak akan ada hasilnya. Jadi saya anggap 1,5 juta itu bukan saya nyari masalah ya. Zalimin gua dong, biar gua bisa doang. Nggak gitu-gitu aja, lebay kan. Udah aja kalau ada masalah minta sama Allah, dikasih 15 juta. Itu benar-benar nambah lagi iman. Jadi kayak ada masalah, tenanglah, ada Allah. La tahzan, innallaha amanah. Gitu cara kita belajar iman, bukan dengan teori doang. Ketika dikasih ujian, itu kesempatan kita ngebuktiin Allah itu pasti bersama dengan hambanya yang ingat dia, fadkuruni azkurkum, yang berbaik sangka kepada dia, ana indal dzanni abdi bi, apalagi yang menjaga dia, fazillah yahfazka. Itu kan ayat dan hadisnya banyak. Fadkuruni azkurkum, ingat aku ingat kalian. Apalagi ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kalian. Apalagi ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah tuh gimana kita sebetulnya. Jadi kalau kita nggak ngelihat keajaiban kebesaran Allah dalam hidup kita, jangan bilang Allah itu nggak fair.
Jangan Allah tuh kayaknya Allah kayak ada masalah ya sama saya. Enggak, itu kitanya aja yang nggak yakin. Coba muhasabah diri, sudah seberapa yakin kita sama Allah. Dan cara ngelatih keyakinan itu, ketika Allah ngasih kita challenge kecil, itu kita hadapin. Jangan mundur. Kalau dikasih ujian, dikasih pelajaran kita kayak mundur, kita nggak akan pernah belajar dan nggak pernah siap iman kita untuk dikasih kejutan yang lebih keren lagi. Banyak loh kejutan yang keren-keren. Termasuk yang saya cerita di Jogja tuh, lagi naik becak berdua sama istri, terus si bapak yang tukang becaknya curhat gitu kan, anak saya sekolah segala macam. Pas turun becak, saya tanya berapa Pak? 25.000. Saya tambahin 26.000. Enggak, saya tambahin 100.000. Kasih 100.000. Bukan karena mau ngasih 100.000 sih, mau nambahin tapi nggak ada yang receh. Udah deh 100.000. Masa Pak balikin gitu kan, nggak mungkin. Ya udah, ambil aja Pak. Itu yang kerennya Pak, dia doain. Ya Allah, alhamdulillah, semoga bapak dan ibu, suami istri gitu bahagia terus, saling mencintai. Begitu dia pergi, saya dikecup oleh istri saya. Wah, tahu gitu saya kasih 200.000 biar kanan kiri gitu. Langsung diijabah doanya sama Allah. Terus doa yang kedua apa? Semoga rezeki bapak berlipat ganda. Malamnya ada jamaah saya WA ke istri saya, boleh ketemu Ustaz Hanan nggak lagi di Jogja? Kemudian saya juga lagi di Jogja. Maaf, biasa standar ya. Maaf, waktunya terlalu padat, nggak bisa segala macam. Tapi saya butuh sebentar aja, 5 menit nggak apa-apa. Maaf ya Pak, karena dia maksa akhirnya. Oke, besoknya pas breakfast 5 menit ya Pak, ya siap. Jam 5 subuh dia bilang, maaf nggak bisa, ternyata selesai jam 8 pagi, saya harus ke bandara. Ya udah, tenang kan, nggak jadi ketemuan. Jam 6 ngomong lagi, soal saya delay 2 jam. Boleh nggak 5 menit aja? Oh ya udah dia Pak, datang ke restoran, breakfast. Ustaz, saya udah janji 5 menit tidak akan lebih. Saya cuma pengen bilang makasih gara-gara Ustaz, lewat Ustaz saya jadi hijrah, keluarga saya jadi hijrah. Dan sebagai bentuk terima kasih saya pengen ngasih hadiah kecil. Ustaz punya rekening? Saya lama bisa cash aja deh. Saya pikir kayak selembar, 2 lembar gitu lah ya. Cash bisa nggak Pak cash gitu? Ustaz punya rekening, ya udah saya kasih rekening. Ya udah Ustaz, ini hadiah kecil buat Ustaz ya, pergi aja dia. Terus dia konfirmasi, Ustaz udah ditransfer ya. Saya kan nggak langsung percaya gitu kan, cek dulu dong. Ternyata benar ada yang kayak notice gitu di handphone, masuk berapa coba? 300 juta. 300 juta, 3 menit ya. 300, kalau gitu sejam ya. 500, 300 juta. Oh nggak apa-apa, sejam taklimnya masih bisa ditunda kok. Siapa tahu jadi 1 miliar gitu. 300 juta loh, dan itu benar-benar itu saya ngalamin selama ini. Mungkin saya cuma dengan cerita Mas Ipo ya, keajaiban sedekah segala macam. Sekarang saya ngalamin sendiri, dan itu bukan fiktif ya, bukan fiksi, fiktif, benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi gitu. Jadi saya kayak wah benar luar biasa. Allah ganti, ya udah deh, mana tukang becak? Nyari lagi. Kan itu mah beda-beda cara Allah ngasih rezeki kan. Masa selalu 300 juta? Ya Allah 300 juta mana? Kan nggak mungkin gitu terus kan. Yang jelas Allah tuh nggak mungkin ngecewain ketika kita beramal soleh. Makanya Nabi bilang, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sepele. Sekedar kayak tersenyum doang, sekedar kayak qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, itu jangan diremehin. Sehingga kalau ada masalah, tenang, ada Allah, gampang. Makanya saya sering motivasi ke teman-teman yang masih belum nikah nih. Saya tuh nggak mau ngomongin tentang hukum pacaran karena saya dai bukan hakim. Bedanya saya sama Ustaz Abdul Somad, kita bagi tugas. Ustaz Abdul Somad beliau hakim, halal haram boleh nggak boleh itu Ustaz Abdul Somad. Kalau saya nggak boleh jawab itu karena saya dai, saya harus ngasih solusi, motivasi, ngasih solusi. Jadi saya nggak akan jawab apa hukum pacaran, saya nggak akan bahas. Mending pacaran setelah nikah aja, gitu jawabannya. Itu jawaban dai. Kalau jawaban hakim, pacaran bukan bagian dari Islam, itu haram segala macam ya. Kalau jawaban dai, mending pacarannya habis, nikah kan masih bisa pacaran, tapi udah halal, apa aja berpahala. Kalau belum nikah, melihat aja dosa. Kalau udah nikah, lihat aja pahala, apalagi ya gitu. Akhirnya kalau ke anak muda, saya motivasinya gini, bukan putusin, bukan. Kalian lebih pengen dekat sama orangnya atau lebih pengen dekat sama pemilik hatinya? Ini pilihan. Lebih pengen dekat sama orangnya atau pemilik hatinya? Kadang harus milih kan. Kalau dekat sama orangnya berarti kita kehilangan pemilik hatinya. Bisa aja dia nggak akan setia sama kita.
Belum tentu kita kayak pacaran, kita akrab banget terus dia nggak akan ninggalin kita atau akan kesandung dengan yang lain. Belum tentu kan? Makanya pegang hatinya. Cara megang hatinya, dekati pemilik hatinya. Dan cara ngedeketin pemilik hatinya, kadang kita harus menjauh dari orangnya supaya mendekati pemilik hatinya. Ya Allah, jagain dong hatinya buat saya. Ini akidah sebetulnya, cuman bahasanya jomblo fisabilillah. Orang mungkin kadang apaan sih pembahasan kok cinta-cinta? Enggak, ini lagi ngebahas akidah dengan kasus anak muda gitu. Oh udah ya. Jadi artinya hidup kita tuh kalau misalnya hati ini diserahin ke Allah, itu tenang banget loh. Kalau hidup kita, hati kita pegang sendiri, itu ribet. Dikit-dikit dia baper, dikit-dikit dia lelah, dikit-dikit dia kayak putus asa. Tapi kalau diserahin ke Allah, apa sih nggak mungkin kepada di sisi Allah? Semuanya mungkin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia bisa apa aja, kalau bahasa terjemah gampang ya. Dia bisa apa aja. Dan dia maha kaya. Jadi kalau kita punya utang 100 miliar, 100 juta mungkin buat sebagian orang oke, itu masih logis banget untuk dibayar. 100 miliar. 100 miliar itu angka yang besar apa angka yang kecil? Tergantung ditaruh di mana. Kalau ditaruh di depan kita, 100 miliar itu gede loh. Tapi begitu ditaruh di depan Allah, 100 miliar itu kecil. Kenapa? Kata Nabi, di hadapan Allah, dunia dan seisinya ini lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dunia dan seisinya nih, udah ada emas, apalagi udah ada minyak, semua kekayaan alam dunia ini kalau ditaruh di depan Allah, itu harganya lebih ringan, lebih murah daripada 11 sayap nyamuk. Bahasa kitanya apa? Receh lah itu mah. Jadi buat Allah 100 miliar, receh. Berapa utang kamu? 100 miliar. Gampang, tenang. Buat Allah itu tenang. Kalau taruh di depan kita, 100 miliar ya Allah, miliar, bukan juta. Bukan ribu, miliar. Nah, gimana cara kita menaruh 100 miliar itu di hadapan Allah? Taruhlah 100 miliar itu di atas sajadah. Dia akan jadi kecil. Taruhlah 100 miliar itu dengan menengadahkan dua tangan dan meminta, ya wasi', ya ghani, engkau maha kaya, engkau maha luas, nggak ada yang besar bagimu. Makanya Umar mengatakan, ya nafsi, idza dhaqat 'alaiki dunya, fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya ham indi rabbun kabir. Wahai jiwaku, hatinya maksudnya, kalau kamu punya masalah, jangan pernah bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilanglah wahai masalah saya punya Rabb yang maha besar. Makanya kalau dengan iman, insya Allah benar banget kata Allah itu, hati itu jadi tuma'ninatul qalb. Apapun masalahnya, Ustaz masalah saya tuh gini, masih kecil dibandingkan dunia, sementara dunia aja 11 sayap nyamuk, lebih ringan lah gitu. Kalau kita pakai kayak timbangan kopi itu kan yang digital, taruh nyamuk di atasnya, kira-kira keluar angka? Nggak keluar angka, padahal nyamuk masih utuh kan, satu tubuh nyamuk gitu kan. Apalagi dipotong jadi 11 sayap nyamuk doang, lebih nggak keluar lagi. Dan dunia lebih ringan dari itu di hadapan Allah SWT. Artinya lebih receh. Apa sih yang besar sehingga sampai kita harus berputus asa? Semuanya kecil. Ya Allah, tapi hati orang tuanya itu terlalu keras. Si anaknya sih udah ngeklik, orang tuanya yang masih berat. Kan hatinya di genggaman Allah. Udah aja lobby hatinya ke langit, jangan ke orangnya. Jangan langsung japri orangnya, japri pemilik hatinya. Kalau japri orangnya, Pak, saya tuh serius sama anak Bapak, belum tentu berubah hatinya. Tapi kalau kita japri pemilik hatinya, ya Allah, saya serius sama dia. Allah yang bolak-balikan hati dia, gampang buat Allah. Makanya pas dulu Ali pengen ngelamar Fatimah, itu kan kayak beda level banget kan. Ali orang miskin, Fatimah anaknya Khadijah, walaupun udah jatuh miskin tapi kan anak orang sukses lah gitu. Ali nggak pede mau ngelamar Fatimah, didorong-dorong sama teman. Ali udah jalan aja, Rasulullah tuh orangnya fair kok, baik kok, terbuka kok. Ya saya tahu, cuman gimana ngomongnya? Udah lupain aja. Lagi mikir-mikir kayak gitu, tiba-tiba Abu Bakar datang ngelamar Fatimah. Masuk ke rumah Nabi, keluar, kata orang-orang Abu Bakar ditolak. Wah, Abu Bakar aja ditolak, apalagi saya, makin gak pede. Lama-lama datang lagi Umar, wah Umar aja ditolak, apalagi saya, makin gak pede. Tapi didorong-dorong terus, akhirnya datanglah Ali ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ali, masuklah Ali. Ada apa Ali? Enggak ya Rasulullah, cuma pengen ketemu aja.
Nggak ngomong lama, nggak ngomong ya Rasulullah saya udah siap menikah, insya Allah saya orang yang bertanggung jawab. Enggak, ya Rasulullah saya cuman kangen aja sama Rasul. Rasul kan dapat ilham dari Allah kan. Rasul bilang Ali pengen nikah sama Fatimah. Gimana ya? Itu nggak ada ya, cuma saya doang ngomongin. Aslinya nggak kayak gitu-gitu amat sih. Yang pokoknya kurang lebih kalau kita ilustrasikan tuh kayak gitu, kayak kurang pede gitu, kayak merasa saya siapa sih gitu. Kata Rasulullah, kamu punya apa wahai Ali? Itu masalahnya, Rasul saya nggak punya apa-apa. Allah yang maha memiliki segalanya sih. Kalau kita makanya hafal beberapa dalil, Pak, Allah berfirman. Nah, susah nih kalau udah pakai Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Bapak masih mukmin kan? Jadi akhirnya Nabi bilang, kamu punya apa di rumah? Nggak punya apa-apa. Coba kamu ingat lagi. Oh, nggak ada apa-apa ya Rasulullah yang berharga. Ya udah, Nabi ngasih hadiah zirah beliau, baju besi beliau. Ini hadiah buat kamu, berikan sebagai mahar untuk Fatimah. Kalau Allah udah membolak-balikan hati, nggak butuh modal, nggak butuh tampang, nggak butuh eksistensi followers berapa juta. Nggak itu yang paling penting, hatinya tuh. Kita cukup satu aja yang nge-like kita, Allah udah beres. Daripada yang nge-like itu banyak, tapi Allahnya unfollow, ini bahaya. Allah unfollow apa? Allah meninggalkan. Bara'atun minallah, itu bahaya banget kan. Allah unfollow itu surat At-Taubah ayat 1 tuh. Bara'atun minallah, Allah udah nggak mau peduli lagi dengan kamu. Itu tuh paling bahaya. Jangan sampai bikin Allah kecewa. Udah gitu Allah baro'ah. Kalau udah baro'ah, istidraj. Kita kayak ngerasa hidup kita gak ada masalah, padahal itu awal dari kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Makanya coba kita belajar iman. Iman ini modal banget. Orang kalau punya iman gak punya dunia, itu lebih dari cukup. Punya dunia tapi kehilangan iman, itu dia kayak gak punya apa-apa. Sehingga ulama mengatakan, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Allah yang paling utama. Belajar di sini tempatnya, bukan di lisan. Ada seorang sahabat dulu di zaman Nabi, nggak terkenal sampai nggak disebutin namanya. Jadi kalau kita baca sirah nggak ada namanya, itu berarti orang nggak terkenal. Kenapa kok dikisahkan? Biar kita punya contoh. Kadang kalau yang dikisahin itu Abu Bakar, Umar, kita akan bilang, mereka emang orang keren-keren banget kan. Ini ada yang nggak dikenal namanya. Dia tuh kehilangan putranya diculik di perjalanan sama musuhnya, terus dimintain tebusan 100 ekor domba. 100 ekor domba. Kalau nggak ditebus besok, maka anaknya akan dibunuh. Bingung nih, karena orang tuanya miskin. Nyari ke tetangga, nggak kumpul 100 ekor, paling juga beberapa ekor, itu juga ngutang gitu. Terus naik ke sahabat-sahabat, nggak ada yang bisa bantu. Datanglah ke Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, saya lagi ada masalah. Apa masalahnya? Anak saya ditawan, dirampok di tengah jalan, dan dimintai tebusan 100 ekor domba. Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Apa yang dikatakan Nabi? Maaf, saya nggak bisa bantu, tapi saya bisa ngasih kamu sesuatu yang mudah-mudahan dengan ini kamu akan dibantu oleh Allah. Apa ya Rasulullah? Ucapkanlah la ilaha wala quwwata illa billah. Nabi nggak bisa bantu, tetangga nggak bisa bantu, Utsman bin Affan nggak bisa bantu, Abdurrahman bin Auf nggak bisa bantu, yang kaya-kaya. Ketika makhluk nggak bisa bantu, bukan berarti masalah kita itu nggak ada solusinya. Masih ada zat yang ala kulli syai'in qadir, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, la tahzan innallaha ma'ana, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dia ini orangnya yakin sama Allah, makanya Allah kasih keajaiban. Bukan ya Rasulullah itu kan zikir, gak apa-apa saya ucapin sih, cuman kayak kalau dombanya dari mana ya Rasulullah? Nggak gitu, dia nggak pakai pengecualian. Apa yang dikasih Nabi, sami'na wa ta'na, tanpa ada tapi. Pulanglah, dia ngomong ke istrinya nanya, udah dapat dari Rasulullah solusi? Udah, alhamdulillah luar biasa nih, insya Allah berhasil. Ini zon, berbaik sangka kepada Allah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kita disuruh dawamkan la haula wala quwwata illa billah. Ya udah, ayo. Istrinya juga solehah. Ini suami istri cepat dapat pertolongan Allah karena dua-duanya mukmin. Ulaika humul mu'minun haqqan. Imannya itu hak, benar banget. Akhirnya la haula wala quwwata illa billah. Yuk ikhtiar lagi ke tetangga. Sambil ikhtiar, sambil la haula. Sambil nyari-nyari, sambil la haula. Sampai malam nggak ketemu domba dan lisannya terus basah dengan la haula wala quwwata illa billah. Tertidurlah mereka malam. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Semua ada anaknya. Dibukain pintu. Ternyata anaknya udah pulang.
dan di belakang anaknya ada 100 ekor domba. Ditanya gimana ceritanya, dan ini cerita kisah nyata juga. Dia cerita, malam ini ketika saya diikat, pengawal-pengawal menjaga saya, tiba-tiba datang angin yang sangat dingin sehingga semua pengawal tiba-tiba tertidur pulas. Lalu saya membuka ikatan saya sampai bisa lepas dan melihat mereka tertidur pulas. Saya melihat beberapa ekor domba, saya bawa pulang. Kebayang gak sih gimana pulasnya tidur sampai domba 100 aja gak membuat mereka bangun ya? Domba kan berisik banget kan? Apalagi 100, satu aja udah bikin orang bangun, apalagi 100. Gak mungkin domba digiring 100 ekor itu gak ada suaranya. Gak mungkin kan sesama domba pasti mereka rame gitu, kayak caper-caperan, gue bebas segala macam, kayak rame gitu. Udah gitu pengawalnya tuh gak ada yang bangun. Ini menunjukkan bahwa Allah udah bukmun umyun, ditutup telinga, mata dan penglihatan dan hati mereka, sehingga dia bawa pulang domba sebagai ghanimah. Bukan hanya bebas, tapi surplus dengan 100 ekor domba. Ini lagi-lagi bukan bab ikhtiar. Jadi bukan berarti mengganggu porsi ikhtiar kita, nggak sama sekali. Ini lebih kepada belief, trust kita, faith kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya buat saya sih nggak boleh kita membandingkan tawakal dengan ikhtiar, tuh nggak boleh. Ikhtiar itu nggak ada porsi di dalam tawakal, sama sekali nggak ada. Ketika kita taruh ikhtiar itu menjadi logika tawakal, artinya kalau ikhtiarnya masih memungkinkan, realistis, kita masih percaya sama keajaiban, berarti kita sudah mengurangi hak iman. Ikhtiar itu nggak ada hubungannya dengan tawakal. Terus ngapain kita ikhtiar, Ustadz? Itu perintah Allah. Kalau kita nggak ikhtiar, kita dosa. Kalau ikhtiarnya tanggung, kita dosa. Kita harus ikhtiar semaksimal mungkin. Sakit, cari obat yang paling bagus, ke dokter yang paling ahli. Tapi kita nggak boleh bilang dia asyafi. Kita hanya mengatakan obat itu dawa, bukan syifa. Apa beda dawa sama syifa? Dawa itu obat, syifa itu kesembuhan. Dan syifa, asyafi huwallah. Asyafi huwallah. At-tabib bisa makhluk, ad-dawa bisa dari bumi, tapi asyifa dari langit. Sehingga kita mencari obat yang terbaik karena Allah yang nyuruh kita melakukan itu. Kalau Allah bilang jangan, ya kita jangan. Apa yang jangan? Misalnya sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat, walaupun menurut logika kita itu akan menguntungkan kita, tinggalkan. Dalam dagang, dalam apapun, dalam pekerjaan, la tahzan, gak usah khawatir ketika kita meninggalkan satu pekerjaan yang menurut kita syubhat, karena Allah pasti diganti dengan yang lebih baik. Enggak Ustadz, saya udah ninggalin tapi gak ada kerjaan lain, minimal keluarga kita jadi bahagia kan. Dulu mungkin kita gak pernah mandiin anak kita pagi-pagi untuk dia berangkat sekolah karena terlalu sibuk. Dulu mungkin kita nggak pernah nungguin anak kita pas pulang sekolah. Dulu kita mungkin nggak pernah bedakin anak kita. Mungkin kita nggak pernah nungguin dia lagi baca Quran. Gara-gara kita tinggalkan pekerjaan syubhat, akhirnya Allah kasih ganti yang lebih baik. Bukan pekerjaan, kebahagiaan keluarga, lebih dekat sama Allah, lebih bisa beribadah dengan khusyuk. Nanti setelah masa ini lewat, Allah akan berikan tambahan dalam bentuk lebih ke pekerjaan, finansial kita, ekonomi kita, materi. Tapi semuanya juga ada sunnatut tadarruj, ada prosesnya. Yang nggak mungkin Allah ngecewain kita tuh nggak mungkin. Kalau kita beriman. Ini nih kisah sahabat yang ngandelin la haula wala quwata illa billah. Jadi tetap aja hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah, apalagi la tahzan innallaha ma'ana. Itu Abu Bakar kan sempat ragu kan pas lagi masuk ke dalam gua terus hampir ketahuan sama pemburu. Karena ini kerennya juga nih, kebesaran Allah juga nih. Waktu itu kan Abu Jahal bilang gini, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka aku akan memberikan untuk dia mi'atunaqah, 100 onta. 100 onta untuk yang menangkap Muhammad. Akhirnya para pemburu bermunculan karena dapat broadcast ini, mereka semuanya keluar dari tempat mereka, dari persembunyian mereka mencari Rasulullah. Yang buron-buron, semuanya berada nyari Rasul. Bahkan salah satu yang paling legend di antara mereka namanya Suraqah. Suraqah ini pembaca jejak banget, ngejar-ngejar Nabi. Sampai akhirnya ketemulah dia dengan Nabi itu sangat dekat jaraknya tapi nggak ngelihat. Menurut sebagian riwayat, cerita bahwa di mulut gua itu ada sarang laba-laba, sebagian ulama mengatakan itu riwayatnya lemah. Tidak ada sarang laba-laba, tapi kita respect ya dengan berbagai macam pendapat. Cuman kalau saya mengambil pendapat karena dulu belajar di Al-Azhar, sejarah yang dibahas ke kita tuh sarang laba-laba itu bukan riwayat yang kuat. Gak ada sarang laba-laba, gak ada merpati yang bikin
sarangnya di depan mulut gua. Terus apa? Allah yang memalingkan mata mereka untuk tidak melihat ke bawah. Karena kalau mereka ngelihat dikit, kelihatan tuh Rasulullah sama Abu Bakar. Tapi mereka ngelihat ke atas, ngelihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke bawah doang yang nggak dilihat. Kenapa? Kan pandangan manusia itu Allah yang arahkan. Jadi tenang aja, di antara sekian banyak cowok-cowok ganteng, kalau Allah pandangkan matanya ke kita, ya tetap aja ke kita, nggak bisa diganti. Kok kayak ada ngelihat malaikat sih? Berarti udah dekat-dekat akhirat nih. Jadi intinya mah nggak usah khawatir dengan persaingan. Saya tuh pernah ya, dulu tuh lagi mau jalan nih dari bukan cerita itu sih, beda ceritanya. Lagi itu sensor, tidak boleh diekspos ya. Jadi jalan dari Bandung, waktu itu anak-anak pengen ngajak saya ke Kota Baru Parahyangan. Mungkin sebagian ada yang tahu Kota Baru, dari Cimahi ke Kota Baru. Ya, Padalarang, dari Cimahi ke Kota Baru Padalarang. Yuk kita ke Kota Baru, ngelihat apa itu jam matahari ya, jam matahari. Jalan aja nih. Ya. Persiapan kita kan sampai Kota Baru doang dari Cimahi, naik mobil masuk tol, maunya keluar tol Padalarang. Pas mau keluar, anak-anak bilang, males Padalarang terlalu dekat. Terus kemana? Ke Ancol yuk. Hah? Ancol? Ya udah deh, jangan belok. Udah lurus aja, nggak belok ke Padalarang, lurus, pengen ke Ancol. Tapi di tengah jalan galau lagi. Ancol udah biasa ya. Dan gitu-gitu aja. Terus kemana? Cari laut yang jarang dikunjungin orang. Di mana? Yang kayak pesisir Pantura gitu. Terus belok mana nih? Cikampek. Dulu belum ada Cipali. Cikampek. Beneran. Akhirnya belok Cikampek. Belok Cikampek, nyisir Subang, Indramayu sampai Cirebon. Dari pagi sampai jam 2 kita udah lapar banget. Akhirnya makanlah empal gentong di salah satu warung di Cirebon. Kebayang nggak gimana cara Allah melantarkan rezeki? Karena ada hamba Allah yang pengen dikasih rezeki, akhirnya saya kesasar. Nyasar sampai ke Cirebon, makan di situ, dan dia bilang, alhamdulillah ini adalah pelanggan pertama saya. Emang kurang laku sih karena emang kurang enak. Ini pelanggan pertama saya nih hari ini, masya Allah. Akhirnya karena saya kayak kasihan gitu, bungkus, walaupun buat kita sih nggak enak, bungkus, jalan lagi sampai ke Bandung malam hanya untuk makan empal gentong di Cirebon. Coba. Kalau Allah menentukan rezeki, siapa sih yang bisa menghalangi? Allah yang datengin. Saya juga pernah bareng keluarga tuh di TSB, Trans Studio. Kan suka ada taklim Rabu malam kan. Satu sore tuh kita datangnya agak duluan, agak awal. Terus karena masih lama maghribnya, kita kayak ke mall dulu gitu. Pas ke mall mau nyari apa di supermarket di lantai bawah, nyari eskalator, salah jalan. Harusnya kalau kita mau ke eskalator, kita tuh ke kanan. Kita ngambil kiri, akhirnya muter. Eskalatornya harus kita puterin dulu. Gara-gara muter di pojok sana, ternyata ada bazar kaos diskon 50%. Kita lihat-lihat jadi beli. Gitu cara Allah ngasih dia rezeki. Mungkin tempat standnya tuh di pojok, yang orang jarang lewat situ kalau mau ngambil eskalator yang benar. Tapi kalau Allah pengen ngasih dia rezeki, ya bisa aja saya akhirnya muter khusus untuk beli kaosnya dia. Dan itu sering banget kejadian kayak gitu. Sehingga apa yang buat kita khawatir? Begitu juga tadi Abu Bakar. Suraka itu udah ada di mulut gua. Kalau dia ngeliat ke bawah doang, dan orang ngeliat ke bawah sesuatu yang biasa banget kan, tapi dia nggak ngeliat. Pokoknya semua arah dilihat kecuali yang di bawah. Gitu cara Allah memalingkan mata seseorang. Jadi Allah juga kalau bisa memalingkan mata hambanya, juga bisa mengarahkan mata itu ke arah yang Allah kehendaki. Akhirnya Abu Bakar dalam keadaan khawatir bilang, ya Rasulullah, kita cuma berdua, mereka ramean. Nanti kalau mereka lihat ke bawah, kita ketahuan gimana, kita nggak bawa senjata. Ya Rasulullah, keselamatan engkau terancam. Ya Rasulullah, saya khawatir. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalimatnya panjang, cuman yang terkenal di ayat la tahzan. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain, wahai Abu Bakar, kenapa kamu berpikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga. Ini iman. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga. Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Langsung tenang. Akhirnya beres, selamat. Ini iman. Mungkin iman kita belum sebesar Rasulullah, tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar dari sosok beliau. Ini artinya teman-teman, surat Toha adalah salah satu surat ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa dengan tahapan-tahapan yang jelas, sampai puncaknya apa? Musa berdoa, Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi
ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Kata Allah, qad utita su'laka ya Musa. Ya Allah, lapangkan dada saya, mudahkan urusan saya, lancarkan bicara saya. Kenapa? Nabi Musa lidahnya tuh keluh, gak bisa ngomong lancar. Kenapa? Karena waktu beliau bayi itu pernah makan arang yang lagi panas. Gara-gara tadi nyabut janggut Firaun, dilempar sama Firaun, terus Firaun bilang, ini benar anak yang ada dalam mimpi saya nih, yang akan mengancam kekuasaan saya, besok akan saya bunuh. Akhirnya dia bikin broadcast, besok ada live streaming pembunuhan bayi. Semua orang udah berkumpul. Malam itu Allah kasih ilham kepada Asiyah, istri Firaun, supaya menyelamatkan Musa. Caranya gimana? Subuh-subuh Asiyah ngomong, Fir, jangan bunuh anak ini. Dia itu nggak tahu apa-apa. Pas dia narik janggut kamu, mungkin dia lagi gemas. Dia nggak tahu janggutnya kok lucu kali ya. Enggak. Dia anak yang udah saya mimpikan. Pokoknya nih anak udah tahu nih siapa musuhnya. Enggak, dia nggak ngerti. Apa buktinya? Nih, aku kasih kamu kesempatan untuk membuktikan. Coba letakkan Musa di sebuah tempat. Di sebelah kanannya taruh roti, di sebelah kirinya taruh bara api. Kalau anak ini makan roti, berarti dia udah ngerti, maka bunuhlah dia. Itu hak kamu. Tapi kalau anak ini makan bara api, berarti dia nggak tahu apa-apa, mana yang membahayakan dia, mana yang tidak. Maka bebaskanlah dia. Firaun berpikir, ya mungkin juga anak ini makan bara api. Pasti dia akan nyari kalau sekarang tuh kayak permen, apa kayak gitu-gitu, coklat. Akhirnya setuju Firaun. Diumumkan semuanya, melihat saksinya banyak, viewernya tuh kayak ribuan gitu. Akhirnya Musa ditaruh di tengah, kanannya ditaruh roti, kirinya ditaruh bara api yang masih menyala gitu, areng. Musa bangkit, mengarah ke bara api, diambil, dimakan, lalu menangis karena lidahnya terbakar. Dan sejak saat itu lidahnya Musa keluh, gak bisa ngomong dengan lancar, sehingga mau ngomong itu susah. Akhirnya Nabi Musa berdoa, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkan lisan saya dalam berucap supaya dia ngerti maksud saya. Ini pentingnya berharap kepada Allah. Jadi semua bisa diselesaikan sama Allah. Banyak loh yang diminta Musa. Ya Allah, lapangkan dada saya. Biasanya nggak sempit dada. Kalau sempit dada kan emosional ya. Nah, suami Firaun keras kepala, lapangkan dada saya. Makanya pas Musa ketemu Firaun, dibantah sama Firaun, Musa itu tenang banget loh, nggak kayak biasanya. Kata Firaun, kamu siapa? Saya Musa. Dasar kamu pembunuh. Diam aja. Apa yang kamu pengenin? Sembahlah Allah, dengarkan nasihat saya. Emang kamu tahu apa? Terus dicecar sama Firaun. Musa itu menjawab dengan tenang. Kenapa? Syarhus sadar, lapang dada. Satu yang diminta. Dua, mudahkan urusan. Salah satu kemudahannya apa? Mentok dengan laut, Allah belah. Laut aja dibelah. Kenapa? Yassirli amri, mudahkan urusan saya Allah. Jangan sampai mentok. Tiga, lancarkan lisan saya ya Allah. Tiba-tiba waqala Musa. Yang ngomong tuh Musa terus loh, bukan Harun. Padahal tadi itu minta Harun dampingin Musa biar Harun yang jadi jubir. Tapi kenyataannya kalau kita baca ayatnya, Musa berkata, bukan waqala Harun, tapi waqala Musa. Musa yang ngomong lancar karena Allah yang memperkenankan doanya. Apalagi yang diminta, jadikan Harun sebagai pendamping saya, beri kami kekuatan, beri kami kemudahan, dan seterusnya. Kata Allah, utita su'laka ya Musa. Semua permintaanmu sudah diperkenankan Musa. Jadi sama Allah itu jangan iri. Ya Allah, saya sih gak akan minta yang susah-susah. Saya tahu Allah juga kayak sibuk gitu mungkin. Jangan gitu. Minta sama Allah itu minta apa aja. Ya Allah, saya gini. Curhat deh. Kalau mau begging itu sama Allah. Mengemis kepada Allah. Makin kita mengemis, makin kita mulia. Makin kita mengemis kepada makhluk, makin kita hina. Kalau pengen memuliakan diri, tundukkanlah kepala kita di hadapan Allah, terus memelaslah di hadapan Allah. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Ya Allah, saya tuh gak bisa apa-apa. Ya Allah tuh saya jahil. Ya Allah tuh saya kotor. Tapi makin mulia loh. Tapi kalau gitu ke makhluk, kita makin hina. Mas, tolong saya belum makan, saya gak bisa apa-apa, saya lemah. Itu makin hina. Kalau ke Allah, ya Allah saya lapar, kata Musa, Allah kasih makan. Ya Allah, saya tinggal di mana? Allah kasih keluarga, istrinya, perempuan yang solehah banget, yang bahkan memperhatikan Musa itu dari jarak jauh. Kemudian dia menyimpulkan kepada ayahnya. Allah tuh punya banyak cara. Gimana cara Musa ketemu istrinya? Alam yadidaka yatiman fa'al. Adegan yang Allah kasih dalam hidup kita jadikan itu kayak cara kita belajar iman.
Lalu bukan hanya dapat ilmunya, bukan hanya dapat rasanya, tapi juga kita akan melihat keajaiban di balik semua adegan ujian dalam hidup kita. Saya pernah merasakan itu, teman-teman pernah merasakan itu. Kenapa itu nggak jadi sebagai dalil buat kita supaya lebih yakin sama Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapati kamu sendiri? Dia kasih kamu keluarga, dia dapati kamu dalam keadaan tersesat di tengah padang pasir, dikasih kamu petunjuk sampai ke tujuan, dia dapati kamu lapar, dikasih kamu kecukupan. Saya pergi ke Mesir, nggak bawa modal sama sekali. Itu kayak pertama kali saya ke luar negeri, ayah saya tukang pangkas, nggak punya uang untuk nyekolahin saya ke Mesir. Saya ikut tes, nggak lulus. Tes beasiswa nggak lulus. Ayah saya tukang pangkas, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Berangkat ke Mesir, nggak ada uang sama sekali. Uang tuh habis, tabungan saya tuh habis untuk bayar travel tiket. Karena waktu itu pakai turis, visa turis, jadi tiketnya harus PP. Habis sekitar $1.000 lah. Jadi nol, berangkat ke Mesir tuh yatiman, dhallan, dan ail, 3. Sendiri, bingung, gak punya apa-apa. Yatiman, dhallan, ail. Tapi saya punya apa? Punya modal yang dihadiahin oleh guru saya, Hanan. Allah, kamu percaya nggak? Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama? Ya iya dong, percaya. Allah masa beda-beda? Siapa yang ngasih kamu makan di Indonesia? Allah. Itu juga yang akan ngasih kamu makan di Mesir. Wah, terus apa masalahnya? Yang ngasih makan kan sama, tempatnya doang yang berbeda. Kecuali yang ngasih makannya beda, itu masalah lagi kan? Harus kenalan dulu, harus PDKT dulu. Ini yang ngasih makannya sama. Oh gitu Ustaz ya. Yang ngasih kamu keluarga di Indonesia, Allah. Berarti dia juga yang ngasih kamu keluarga di Mesir. Udah aman, berangkat. Sampai di Mesir, pas turun dari pesawat, saya tuh udah semalaman tuh khawatir nggak bisa makan. Akhirnya di pesawat saya pesan naik Malaysia Airlines waktu itu, boleh pesan lagi makanan dengan muka melas kali ya. Oh iya, padahal aslinya kan ada jadwalnya ya, tapi nggak tahu waktu itu saya pesan apa aja dikasih kayak bisnis gitu. Boleh pesan makanan lagi? Boleh. Yang apa? Daging nggak apa-apa. Melas tapi mintanya daging gitu. Dianterin daging, susu, pokoknya kenyang aja semalaman. Kenapa? Saya nggak tahu besok mau makan apa. Di Mesir, negeri orang nggak punya uang. Ya udah saya rapel dulu sekarang biar bisa puasa 2 hari. Begitu landing, keluar immigration desk gitu, teman-teman yang berangkat bareng saya itu rata-rata ditanya, kamu ngapain ke sini? Bawa uang berapa? Kalau visanya turis pasti dia minta kayak minimal $1.000. Saya visa turis. Tanya mau kemana? Mau ke Al-Azhar. Saya jujur aja bukan mau turis, mau ke Al-Azhar. Ya udah masuk aja. Cepet langsung masuk. Pas masuk disambut sama kakak-kakak kelas, yuk makan. Akhirnya kita makan makanan Mesir. Saya nyesel. Kenapa semalam saya udah kenyang? Akhirnya sekarang nggak bisa makan banyak. Langsung dikasih tempat tinggal gratis sebulan. Bulan kedua harus bayar. Challenge kan? Sebulan doang kesempatan saya. Ya Allah, Engkau Maha rezeki. Akhirnya ikhtiar besok keluar nyari beasiswa dengan modal tampang kali ya, tampang luas. Datang tes beasiswa, biasanya dites bahasa Arab, dites apa segala macam. Saya cuma dites Quran. Dari mana? Indonesia. Dipikir orang Indonesia nggak bisa ngaji. Akhirnya kamu bisa ngaji dikit-dikit. Alhamdulillah dulu waktu kecil sering ikut musabaqah nasional, internasional, jadi pede lah gitu. Bisa ngaji dikit-dikit. Ya udah coba baca surat apa? Bebas. Oh ya udah, paling ikhlas. Bebas kan? Itu yang paling ikhlas gitu. Baca Al-Ikhlas, Masya Allah, kamu bisa ngaji ternyata. Coba baca surah lain, Al-Fatihah. Pokoknya yang gampang-gampang lah ya. Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, yang gampang-gampang. Akhirnya dia berkenan, nangis, beasiswa. Langsung deal. Alhamdulillah, ternyata gampang gini dapat beasiswa. Cari lagi ke lembaga lain. Saya ingin dapat beasiswa, bisa apa? Ngaji. Surat apa? Al-Ikhlas. Bocor lagi, dapat dalam 2 bulan itu saya dapat 3 beasiswa. Teman saya yang berangkat aja yang beasiswa cuma dapat 1, saya dapat 3. Akhirnya rumah saya ada 3. 1 dekat Sungai Nil, 1 lagi di kampung. Kenapa di kampung? Saya pengen dapat environment-nya Mesir yang kayak klasik gitu. 1 lagi di asrama mahasiswa. Jadi kalau lagi ujian kayak nongkrong di kafe gitu. Kayak anak orang kaya banget. Nongkrong di kafe depan Nil, baca buku ujian gitu. Teman-teman ada yang shisha apa segala macam. Alhamdulillah karena saya asma jadi bukan karena soleh ya, karena asma. Kalau nggak asma mungkin nyoba gitu. Akhirnya kayak
Jadi ujian itu nggak pernah di kamar. Teman-teman pada subhanallah, orang-orang soleh di masjid, ke Masjid Al-Azhar kan suka dipakai kayak orang tawaf gitu kan sambil baca buku. Kita di kafe, mama tok mie ya, pesan apa segala macam. Kenapa rezekinya mudah? Bulan kedua langsung punya rumah, tahun kedua mulai yang agak-agak mirip dengan Ayana Cinta sih, jual bakso. Tapi saya nggak bisa bikin bakso. Yang bikin teman saya jualin bagi hasil 80-20, dia 20 saya 80. Alhamdulillah. Jualnya ke siapa? Mahasiswa Malaysia. Kenapa mahasiswa Malaysia? Karena orang Malaysia nggak bisa ngebedain bakso enak sama yang nggak enak. Kalau orang Indonesia kan banyak bakso tuh, di sana kan jarang kan, jadi enak aja lah semuanya. Terus ngasihnya tergantung mood. Kalau yang datang mace kasih 20. Kalau yang datang yang kayak nyebelin kasih aja 2. Biar gak balik lagi. Jadi alhamdulillah untung juga bakso, jual dolar kayak meceng keliling gitu. Musim haji jadi petugas, alhamdulillah rezeki. Pertama kali di rumah saya ada kulkas, saking melaratnya. Pertama kali di rumah saya ada kulkas itu pas saya di Mesir. Mak, di Aceh kan. Mak, butuh apa? Ini mau bulan puasa bang. Di rumah kita gak ada kulkas, masa beli es tetangga terus? Ya udah berapa? 2 juta. Ya kirim beli kulkas. Hanyut tsunami. Ibu saya kan meninggal tsunami juga kan, habis satu rumah. Mak, apa? Nih mau pasang apa di rumah? Pasang telepon. Soalnya kalau kamu telepon, mak harus lari-lari ke tetangga. Pasang telepon pelan-pelan. Dan cita-cita saya yang belum tercapai, tapi mudah-mudahan Allah ganti nanti di akhirat apa? Saya pengen banget ngerasain ibu saya tuh naik mobil sendiri waktu kecil tuh. Kenapa? Kita tuh seumur-umur kemana-mana naik angkot. Saya udah SMP masih naik angkot. Dan naik angkotnya irit. Supaya nggak bayar, saya disuruh berdiri di angkot. Kebayang ya SMP berdiri di angkot? Mak nggak boleh duduk mak, kosong tuh nggak ada orang. Jangan, ntar bayar. Ya udah mak. Saking iritnya. Jadi kayak saya cita-cita banget, mak harus naik mobil saya pribadi. Pas sudah bisa beli mobil, mak udah kena musibah tsunami. Ya sekarang saya niatkan, oh kalau gitu Allah pengen saya naikin mak itu bukan mobil dunia, tapi mobil akhirat. Itu yang motivasi banget buat saya harus ngafal Quran, karena orang yang ngafal Quran itu bisa nyelamatin 10 keluarganya. Intinya sih, ya alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faghna. Apa sih yang kita takutkan kalau kita ngandelin Allah? Masalahnya yakin nggak nih sama Allah? Cara yakin latih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nggak jelas nih, agak acak-acakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kuliah di Dubai. Kemudian karena mungkin pergaulan atau segala macam, apalagi sekarang dia juga dekat dengan laki yang non-muslim, terutama dia pendeta. Jadi dia murtad Ustaz. Jadi dia mulai percaya dengan agama yang lain. Kira-kira saya sebagai teman dekatnya harus approach-nya seperti apa supaya dia tetap jadi seorang muslim dengan kondisi dia itu susah dikasih tahu, dan ya kalau orang udah kena cinta ya gimana ya, susah dikasih tahu. Terima kasih Ustaz. Ya teman-teman sekalian, kalau ada teman kita atau keluarga kita yang kadang dia sempat kecewa kepada Allah, yang kemudian dia ekspresiin dengan segala macam bentuk, yang paling ekstrim mungkin murtad ya. Ada juga yang nggak mau sholat, ada yang juga yang akhirnya kayak udah nggak mau ngaji minimal, atau udah nggak mau baca Quran. Apapun ekspresi kekecewaan dia kepada Allah, atau dia balik lagi kepada dosa-dosa yang udah dia sempat tinggalin, jangan tinggalin dia. Kenapa? Karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada kesempatan buat hambanya selama orang itu masih bernafas. Bukan kita yang menentukan seseorang itu udah tertutup hatinya, udah nggak mungkin lagi dapat hidayah. Itu hanya hak prerogatif Allah. Kita selalu berharap ya yang terbaik. Kalau di zaman Nabi ada orang yang di masa hidupnya udah keluar kalimat tabbat yada abi lahabi wa tab, itu hanya Allah yang menentukan siapa yang dapat kalimat itu. Makanya Allah yang tahu Abu Lahab itu memang nggak akan terbuka lagi hatinya, sehingga turunlah ayat tabbat yada. Emang Abu Jahal itu gak akan terbuka lagi hatinya, makanya dipanggil Abu Jahal, bukan Nabi yang ini orang tertutup hatinya, ini orang enggak, Allah yang menentukan. Sehingga kita nggak boleh, wah ini berarti dia udah, kalau udah murtad ditinggalkan. Kan dalam Islam itu nanti ada hukum fikih tentang orang murtad yang berat sekali ya. Tapi kan itu hanya bisa ditegakkan kalau ada syariat Islam.
Maka kalau tidak ada syariat Islam, yang kita lakukan itu approachingnya itu bukan approaching hukum syariat, tapi dakwah. Jangan salah pakai tema. Kalau udah ada syariat, dia nanti akan kena konsekuensi syariat, dan itu berat. Konsekuensi syariat itu kalau misalnya orang melakukan hubungan luar nikah, dia akan dicambuk sampai dirajam. Kalau membunuh, dia akan dibunuh. Kalau misalnya dia kayak murtad, dia akan kena hukuman yang berat, termasuk yang lain-lain nanti akan dikucilkan atau apa. Itu konsekuensi syariat kalau ada syariat. Kalau tidak ada syariat, maka yang dipakai itu tema dakwah, bukan tema penegakan syariat. Tema dakwah, kita harus jadi dai untuk dia. Caranya gimana Ustaz? Caranya jangan jauhi dia. Tunggu sampai momentumnya dapat. Sambil nunggu itu doain dia. Kalau kita nggak bisa nasihatin dia langsung karena emang jadi debat, mending kita doain dia, sebut nama dia dalam doa kita untuk dia dapat hidayah. Terus jaga hubungan dengan dia supaya ketika nanti dia punya masalah, kita itu tetap jadi tempat curhat dia, tempatnya larinya dia, dan tempat dia minta pendapat, nasihat, solusi. Tapi kalau gara-gara itu kita menjauh, terus dia tiba-tiba ada masalah, siapa yang akan nolong dia ketika ada masalah selain orang-orang yang gak paham? Sehingga jaga hubungan, doain dia, gak harus berdebat dulu. Tunggu, mudah-mudahan Allah kasih jalan supaya kita bisa nasihatin dia lagi. Misalnya dia pas lagi berat, lagi ada masalah, lagi sedih, lagi kecewa, dia akan datang ke kita kalau hubungannya dijaga. Saat itulah kita bisa nasihatin dia. Dan kalau hubungannya tetap dekat kan masih gampang menasihati ya. Tapi emang natural sih ketika kita ngeliat ada keluarga kita yang kayak tadi ekspresinya murtad kan, kayak shock kan. Pasti shock banget dan gak kebayang gitu. Cuman gak boleh lama-lama, karena shock kita itu gak akan memperbaiki apapun. Langsung recovery, self awareness lagi. Kalau bahasa Islam itu insaf lagi supaya kita bisa tetap menjaga dia ketika nanti dia butuhin kita. Dia kayak gitu tuh bukan dia gak percaya sama Allah kayaknya. Iman dia tuh ketutup oleh perasaan subjektif dia, yang mungkin disebut cinta atau disebut hawa nafsu, saya nggak ngerti ya. Tapi dia kalau mau ditanya sebenarnya mungkin masih yakin sama Allah, cuman kayak ketutup aja sama keinginan, sehingga suatu saat dia akan balik lagi. Jangan tinggalkan, doakan dia di dalam doa-doa kita. Kalau ada celah, ajak dia ngobrol baik-baik. Kalau perlu, ajak dia ketemu dengan orang yang lebih ngerti agama. Fastalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tapi kita nggak bisa ngajak kalau kita udah nge-gap. Gimana ngajak kalau kita udah putus hubungan dengan dia? Cuman satu yang mungkin kita perlu agak jaga jarak dan harus ditinggalin, mantan. Kalau yang lain ya nggak perlu jaga jarak ya. Baik, marilah kita tutup majelis kita malam ini dengan muhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu-satunya harapan seorang mukmin bahkan ketika dia hampir berputus asa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita berharap kepada Allah, cara kita meminta pertolongan dan keajaiban dari Allah itu berdoa. Sedangkan Allah berjanji, uji budak watadda idadaan, aku pasti akan memperkenankan doa hamba-hambaku seandainya mereka meminta kepadaku. Gak pernah Allah bilang aku akan pertimbangkan. Allah gak pernah mengatakan aku hanya mendengar, tapi Allah mengatakan aku mendengar dan memperkenankan doa-doa mereka. Jadi gak ada doa yang ditolak. Kalau ada yang doa yang belum terkabulkan oleh Allah, mungkin kita gak ngerti apa maksud gimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan pasti semua doa itu pasti dijawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami malam ini. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat hidayah.
Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat taubah. Kami adalah hamba-hambamu yang pernah tersesat. Kami adalah hamba-hambamu yang banyak dosa. Kami adalah hamba-hambamu yang pernah meninggalkanmu dan menjauh darimu. Sampai kami merasakan hidup kami yang penuh dengan masalah. Sampai akhirnya kami lelah dan penat dengan hidup kami sendiri. Sampai akhirnya kami terjebak dan hampir berputus asa. Engkaulah yang telah menyelamatkan kami ya Allah. Engkaulah yang telah memberi kami petunjuk ya Allah. Engkaulah yang telah memberi kami jalan agar kami bisa kembali. Engkau bisa saja marah kepada kami ketika dahulu kami berbuat dosa terang-terangan di hadapan-Mu. Siang dan malam kami mendustakan ayat-ayat-Mu. Siang dan malam kami mengabaikan panggilan-Mu. Siang dan malam kami bermaksiat di hadapan-Mu. Seandainya Engkau marah kepada kami, mungkin Engkau sudah mencelakakan kami dan membinasakan kami saat itu juga ketika kami berbuat dosa. Kami pernah terpuruk karena dosa-dosa kami sendiri. Kami pernah hampir celaka karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Tapi akhirnya Engkau mengeluarkan kami dari kubangan-kubangan dosa itu, menempatkan kami di antara hamba-hamba-Mu yang saleh. Engkau keluarkan kami dari kotoran dosa-dosa dan aib itu. Engkau letakkan kami di rumah-Mu yang mulia. Engkau keluarkan kami dari masa lalu kami yang penuh dengan masalah, untuk Engkau tolong dan selesaikan masalah itu satu persatu. Engkau selamatkan hati kami yang hampir membatu. Engkau beri hidayah di dalamnya, sehingga sedikit demi sedikit kami merasakan iman sekarang ya Allah. Karena Engkau maha baik. Engkau tidak marah kepada kami ketika kami berbuat dosa, justru Engkau kasihan kepada kami. Kami semuanya adalah hamba-hamba yang banyak dosa ya Allah. Kami dulu pernah meninggalkan sholat. Kami menganggap remeh ibadah sholat. Padahal sholat adalah ibadah pertama yang akan Engkau tanya di hari hisab di akhirat kelak. Bagaimana kami akan menjawab seandainya Engkau bertanya, wahai hambaku, bagaimana sholat subuhmu yang bertahun-tahun Engkau tinggalkan? Bagaimana sholat zuhurmu yang Engkau tinggalkan karena sibuk dengan dunia? Bagaimana dengan sholat asarmu yang Engkau tinggalkan karena sibuk dan berada di jalan? Bagaimana dengan sholat isya yang Engkau tinggalkan karena sibuk dengan keluarga? Apa yang akan kami jawab ya Allah? Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami adalah para pendosa yang pernah durhaka kepada kedua orang tua, pernah membentak ayah dan bunda, sedangkan di dalam ayat-Mu Engkau mengatakan saja sudah durhaka kepada orang tua, sedangkan kami mengatakan lebih dari itu ya Allah. Kami pernah memarahi mereka, mendebat mereka, membantah mereka, membentak mereka, berteriak kepada mereka, bahkan kadang mencela mereka, membicarakan aib mereka, kekurangan mereka di hadapan teman-teman kami. Maafkan kami ya Allah, seandainya pernah ibu kami diam-diam menangis sedih karena perbuatan kami.
Diam-diam ayah kami kecewa karena perlakuan kami. Tiba-tiba kami menjadi anak yang sombong, merasa sudah sukses, merasa punya harta, merasa punya wawasan yang lebih luas, merasa punya pergaulan yang lebih banyak, sehingga orang tua kami remehkan. Ya Allah, siapa kami yang dulunya seorang bayi yang lemah, yang bergantung seutuhnya kepada ayah dan bunda, menangis meminta susu, makan. Ibu kami menghabiskan usianya untuk membesarkan kami. Ayah kami menghabiskan usianya untuk menafkahi kami dan mendidik kami. Setelah kami dewasa, kami menjadi anak yang durhaka. Kami tidak lagi menjadikan mereka sebagai sesuatu yang paling utama dalam hidup kami. Kadang kami tidak sempat memberi waktu untuk bertemu dengan mereka, dengan alasan sibuk, dengan alasan tidak punya kesempatan, dengan alasan banyak pekerjaan, dengan alasan keluarga kami, keluarga kecil kami. Ya Allah, kami semua adalah para pendosa. Jangan marah kepada kami, ya Allah, karena sekarang kami ingin belajar kembali kepadamu. Sedikit demi sedikit, walau tertatih, kami ingin mendekat kepadamu, ya Allah. Kami tahu kami tidak pantas dekat dengan Engkau yang Maha Suci, sedangkan kami kotor dan penuh celah. Tapi siapa lagi yang akan kami dekati selain Engkau yang Maha Pengasih, ya Allah. Kamilah para pendosa yang sekarang berada di pintu rahmat-Mu, mengetuknya dengan doa dan istighfar. Terimalah kedatangan kami setelah sekian lama menghilang pergi jauh dari-Mu, ya Allah. Terimalah kedatangan kami walaupun kami belum sempurna. Terimalah kedatangan kami yang ingin memperbaiki diri. Bukalah pintu rahmat-Mu untuk kami, ya Allah. Tidak bisa kami bayangkan hidup kami tanpa-Mu, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Dulu saja ketika kami banyak berbuat dosa, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau masih memberi kami petunjuk. Maka jangan tinggalkan kami saat ini ketika kami ingin memperbaiki diri. Walau kadang kami tersandung dengan dosa yang sama, walau terkadang kami lupa dan melakukan kesalahan yang sama, jangan marah kepada kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami, ya Allah. Karena kami membutuhkan, kami lemah tanpa-Mu. Wahai Allah, kami ingin pulang menghadap-Mu sebagai orang yang bersih. Kami ingin pulang menghadap-Mu dengan membawa amal-amal soleh semampu kami. Kami ingin pulang menghadap-Mu sebagai orang yang selamat. Kami ingin pulang menghadap-Mu sebagai orang yang Engkau ridhoi. Kami ingin pulang dengan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kami. Karena itulah kalimat pertama yang kami dengar ketika kami lahir ke dunia. Dikumandangkan kalimat mulia itu di telinga kami oleh ayah kami, maka izinkan kami mengucapkan kalimat yang sama di akhir hayat kami. Kami takut hati kami berubah karena dunia. Kami takut hati kami berubah karena hawa nafsu, sehingga kami mengatakan kalimat lain yang tidak Engkau ridhoi. Kami ingin pulang kepadamu sebagai orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Karena kami tidak bisa membayangkan bermalam di kubur sendiri, sepi, lalu didatangi malaikat dan ditanyakan dosa-dosa kami. Dan kami tidak bisa membayangkan jika nanti di padang mahsyar orang-orang bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah SAW, dan kami mencoba untuk mendekat, tapi baginda tidak mengenal kami karena tertutup oleh dosa-dosa. Ketika yang lain mendapatkan seteguk air Al-Kautsar dari tangan baginda, dan kami tidak bisa mendapatkannya karena terhalang oleh dosa-dosa. Kami tersenyum kepada Rasulullah, tapi beliau tidak tersenyum kepada kami karena tidak mengenal kami.
disebabkan oleh dosa-dosa. Betapa sedihnya hari itu seandainya Rasul tidak mengenal kami, ya Allah. Betapa sedihnya hari itu seandainya Rasul tidak menoleh dan menatap kami, ya Allah. Betapa sedihnya hari itu jika Rasul tidak Engkau perkenankan memberi syafaat kepada kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, agar kami bisa melintasi sirat yang banyak orang tergelincir di dalamnya sehingga masuk ke dalam lubang-lubang api neraka. Sampaikan kami ke surga-Mu, ya Allah. Jadikan kami salah satu di antara penghuni surga-Mu yang puncak kenikmatannya adalah menatap wajah-Mu yang mulia, ya Allah. Tidak ada lagi yang lebih nikmat dari itu. Izinkan kami menatap wajah-Mu, ya Allah, di akhir kelak. Ketika Engkau bertanya kepada hamba-hamba-Mu, wahai hamba-hambaku ahli surga, apakah kalian puas dengan nikmatku? Semua menjawab, kami puas, ya Allah. Engkau berkata, maukah aku tambahkan untuk kalian? Mereka menjawab, apa yang lebih baik dari ini, ya Allah? Engkau bukakan tabir yang menutupi wajah-Mu sehingga semua memandang wajah-Mu. Jadikan kami salah satu di antara mereka, ya Allah. Terima kedatangan kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.